Bab 027. Aku cinta kamu. Raihan kembali mengulangi perkataannya. Aku emang gak pernah bisa ngomong langsung ke kamu, karena aku pikir dengan aku menyerahkan semua yang aku punya buat kamu itu udah jadi bukti kalau aku cinta sama kamu. Cuma kamu yang ada di hati aku sekarang. Raihan menarik tangan Naya menyentuh dadanya seakan memberitahu istrinya itu bahwa yang ada di dalam hatinya hanyalah dia seorang. Mendengar perkataan Raihan, Naya malah semakin terisak. Raihan menarik kepala Naya dan membenamkan ke dada bidangnya. Udah Yang, jangan nangis, maafin aku, janji nggak akan ada yang bisa mengubah cinta aku sama kamu sekarang. Naya mengangkat kepalanya. Cuma sekarang. Kedua tangannya menghapus air mata di pipi. Maksud aku sekarang dan selamanya, dengerin dulu kalau orang ngomong. Berusaha ngeles padahal tadinya emang tidak ada embel-embel selamanya. Naya mengangguk lemah lalu kembali melabuhkan kepalanya di dada Raihan. Selamat gue, untung otak gue jalan. Atia membatin. Bujuk istri lagi cemburu gini amat ya, lanjutnya terus ngomong dengan hatinya sendiri. Aku mau kerja lagi. Naya berkata yang sebenarnya bukan pertanyaan tapi pemberitahuan. Aku nggak izinin. Raihan berkata tegas. Tapi, Naya mencoba bernego agar suaminya itu mau mengerti. Aku nggak suka dibantah, ngerti? Raihan turun dari ranjang berniat untuk ke kamar mandi dan membersihkan tubuhnya yang sudah sangat gerah. Mata Naya mengikuti langkah Raihan yang menghilang di balik pintu kamar mandi. Nanti juga kamu akan kasih izin. Naya tersenyum tipis. Dia sudah mempersiapkan rencana agar Raihan mengizinkannya bekerja. Kamu nggak akan bisa nolak, gumam Naya yang sangat yakin rencananya akan berjalan sesuai dengan keinginannya. Saat Raihan tengah mandi, Naya membuka lemari pakaian lalu mengambil lingerie berwarna ungu yang belum pernah dipakainya sama sekali. Kali ini dia akan memakainya untuk meluluhkan Raihan agar mau mengizinkannya untuk kerja kembali. Walaupun dia bisa saja nekat bekerja tanpa seizin dari suaminya karena dia sekarang adalah pemilik perusahaan, tapi mengingat posisinya adalah seorang istri yang harus tetap mengikuti apapun yang suaminya katakan. Maka dari itu dia berniat membujuk Raihan dengan cara memuaskannya dulu. Karena laki-laki kebanyakan akan tunduk jika sudah berurusan dengan ranjang. Naya memakai lingerinya. Sempat merasa sedikit gugup karena baru sekali ini dia yang akan mulai bersikap agresif dan menggoda suaminya. Naya membuang nafasnya perlahan berusaha menetralkan degupan di jantungnya yang seolah memompa lebih cepat dari biasanya. Dia menatap dirinya melalui cermin, rasanya udara dingin yang keluar dari AC di kamarnya membuat dia menggigil apalagi dengan keadaannya yang hanya memakai lingerie yang seperti jaring penangkap ikan juga dengan belahan dada yang sangat rendah. Lama banget sih di kamar mandi, sedikit menggerutu karena Raihan yang tak kunjung keluar dari kamar mandi seraya tangannya menyemprotkan parfum di leher dan memoleskan lipstik tipis-tipis di bibirnya. Tak lama Raihan membuka pintu. Naya langsung berpura-pura menyisir rambutnya setelah mendengar suara pintu kamar mandi terbuka. Matanya melirik pergerakan Raihan, yang masih belum melihat padanya. Raihan berjalan menuju lemari, lalu tertegun sejenak begitu menyadari Naya yang tengah berdiri di depan meja rias dengan lingerie dan membuatnya langsung menelan ludah berulang kali. Menyadari Raihan yang terus melihatnya, Naya menyembunyikan senyum kemenangan. Sebentar lagi juga kamu nyerah, batinnya saat ini. Raihan langsung mengusap wajah berusaha menyadarkan diri yang sejak tadi hanya berdiri mematung melihat tubuh istrinya yang hanya terbalut lingerie tipis. Tahan Raihan, tahan, jangan tergoda, ini bagian dari rencana istrimu. Raihan menggeleng-gelengkan kepala berkata pada dirinya sendiri lalu membuka lemari berniat mengambil kaos dan celana pendek yang akan dia pakai. Belum sempat Raihan mengambil kaos, Naya sudah menyelinap di antara dirinya dan lemari. Sang istri berdiri di hadapan Raihan seraya merangkul lehernya. Apa? Raihan bertanya santai seolah tidak ada gejolak apapun di tubuhnya sedangkan kedua matanya jelalatan melihat ke arah dada Naya yang seolah sedang menggodanya. Mau menggodaku? Iya,
Mengalihkan pandangan mata dan menatap tajam istrinya yang kini tersenyum seperti menantang. Naya mengangguk mendekatkan wajahnya dan dengan berani mengecup sang suami. Namun Raihan hanya diam tak membalas. Sok jual mahal. Naya membatin kesal lalu melepaskan ciumannya bersiap melancarkan serangan yang lebih cepat lagi. Kamu tidak akan bisa menggodaku sayang, berkata yakin dengan meniup telinga Naya yang langsung membuat wanita itu merinding. Mendengar perkataan Raihan Naya sontak merasa tertantang, dia dengan berani mendorong tubuh suaminya sampai terjerembab di ranjang mereka. Wow, sepertinya istriku sedang kelaparan. Raihan menggeleng tak percaya, seraya melihat istrinya yang berdiri di depannya. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan, tantangnya berkata sambil menaruh lengannya di bawah kepala dan menjadikannya bantal menyaksikan apa yang bisa Naya perbuat pada tubuhnya. Menantang aku, sahut Naya dengan senyuman tipisnya. Raihan tertawa melihat tingkah istrinya seraya menaik turunkan kedua alisnya. Merasa ditantang seperti itu membuat Naya semakin berani. Raihan berusaha menahan rasa yang langsung membuat aliran darahnya mengalir cepat hingga ke ujung kepala. Berulang kali dia menarik nafas mencoba menahan gejolak yang sebenarnya sudah terpancing sejak melihat istrinya memakai lingerie mempertontonkan bentuk tubuhnya yang memang sangat sempurna bagi dirinya. Mengetahui Raihan yang sudah mulai masuk perangkapnya Naya pun tersenyum seraya menghentikan perbuatannya. Sayang, panggil Naya pada sang suami. Bolehkan aku kerja lagi? Raihan tidak menjawab pertanyaan Naya, dia malah menarik tubuh wanita itu. Oh, sudah aku duga kamu pasti memakai cara seperti ini agar aku menyetujui keinginanmu, berkata pelan. Naya mengangguk cepat. Boleh. Kembali bertanya seraya menatap wajah Raihan yang tengah melihatnya. Raihan menggeleng. Tidak, tetap teguh pada pendiriannya. Sekejap tubuh Naya mendadak lemas, lalu bergerak turun dari tubuh suaminya yang sejak tadi dia duduki. Raihan menahan pinggang Naya. Mau kemana? Ganti baju, ngantuk mau tidur. Naya berkata dingin, hatinya merasa dongkol karena Raihan tetap saja pada pendiriannya padahal lelaki itu terlihat sudah sangat terjerat dalam godaannya. Dia menjauhkan tangan Raihan dari pinggangnya lalu bergerak turun menuju lemari pakaian. Tanggung Yaang, rengek Raihan yang memang menginginkan lebih. Tanpa memperdulikan rengekan suaminya, Naya berniat mengganti lingerinya dengan baju tidur yang lebih manusiawi. Raihan menarik Naya kembali. Tanggung jawab. Nggak mau. Izinin dulu, berusaha menjauhkan tubuh dari Raihan. Raihan masih terus menolak permintaan istrinya. Kamu nggak boleh kerja. Titik. Tekan Raihan. Ya udah. Naya langsung menggeser badan dan menutupinya dengan selimut. Raihan melihat dengan ekspresi wajah yang sudah tidak bisa dikondisikan, terlihat sangat resah dengan tangan yang berusaha menarik selimut yang menutupi Naya, tapi Naya justru semakin kuat memegangnya. Raihan yang mulai frustasi mencoba membujuk. Dosa tahu yang nolak suami, mulai membawa-bawa dosa. Dosa buat kebaikan mah nggak apa-apa. Naya berkata pelan. Kebaikan yang mana? Bertanya bingung dengan maksud istrinya. Aku kan kerja biar bisa ngawasin kamu biar nggak keganjenan sama si Antika. Akhirnya mengutarakan maksud sebenarnya, ya dia memang takut Raihan tergoda oleh Santika yang dilihatnya memang menaruh hati pada suaminya. Mendengar jawaban Naya, Raihan tampak berpikir. Oke yang kalau itu alasan kamu aku izinin, akhirnya mengalah menuruti keinginan istrinya, apalagi dengan alasan yang cukup masuk akal baginya. Naya berbinar senang mendengarnya. Beneran? Iya, Raihan mengangguk. Ya udah ini bukan nggak tahan ini, jahat banget kamu, menunjuk selimut yang membungkus tubuh Naya. Naya membuka ragu. Nggak bohong. Memastikan lagi. Iya, lama ih. Raihan menarik paksa selimut dan melemparkan ke lantai. Naya tak kuasa melawan lagi karena Raihan tidak membiarkannya memberi perlawanan. Sampai hampir pagi menjelang mereka baru bisa terlelap dalam tidur sambil terus berpelukan.
Naya baru saja selesai sholat subuh, dia mendekati Raihan yang masih tertidur pulas. Tangannya mengusap lembut pipi Raihan yang sepertinya masih enggan untuk bangun. Namun kemudian Raihan menggerakkan badannya. "Hihamm," suaranya terdengar serak. "Udah subuh, sholat dulu ya, nanti selesai sholat tidur lagi nggak apa-apa, duduk di tepi ranjang, Adiit bangun dulu sayang," berkata dengan suara yang lembut membujuk Raihan yang hanya menggeliat di balik selimut. Semenjak menikah Naya memang tidak pernah melihat Raihan menjalankan sholat 5 waktu, yang wajib dikerjakan bagi seorang muslim. "Sayang," mengecup kening suaminya agar mau membuka matanya. "Iya," dengan masih mengantuk Raihan duduk menyandar di ranjang seraya mengusap wajah. "Cium dulu," bisiknya seraya memajukan bibir. "Kap." Naya mengecup sekilas. "Ya udah sana." Raihan tersenyum sambil memeluk Naya lalu mengecup keningnya seraya bangun dari ranjang dan berjalan ke kamar mandi. Naya menarik nafas lega, suaminya telah berubah sekarang, tidak ada lagi Raihan yang pemarah dan suka memukul. Naya berjalan keluar menuju dapur untuk memasak setelah sebelumnya menyiapkan kain sarung dan koko untuk Raihan. Raihan langsung mengenakan sarung dan koko yang sudah Naya siapkan lalu segera menggelar sajadah dan segera sholat. Setelah mengucap salam dan berdoa hatinya merasa sangat tenang juga damai, berkali-kali Raihan menghembuskan nafas lega. Naya diam-diam mengintip dari balik pintu, mengusap dadanya. "Ya Allah, terima kasih Engkau telah menyadarkan suamiku dari segala perbuatan salahnya selama ini." Naya mengusap air mata haru yang mengalir begitu saja dari kelopak matanya, inilah tangis bahagia yang dia rasakan saat ini. Melihat Raihan yang telah selesai, Naya kembali turun ke dapur melanjutkan pekerjaannya. Raihan mengambil ponselnya dan turun ke lantai bawah, masih mengenakan sarung dan baju koko sambil menuruni tangga dia terlihat serius menatap layar ponsel. Setelah tiba di anak tangga terakhir dia menghentikan langkah dan melongok ke dapur, melihat Naya yang sibuk mencuci sayuran dia gegas mendekati. "Sayang," memeluk Naya dari belakang dan menyandarkan dagu di bahu istrinya. Naya tersenyum, "Kok nggak tidur lagi?" tanyanya. "Nggak ngantuk, mau temenin kamu aja," mengecup pipi sang istri. Naya meninggalkan sayuran yang tengah dicuci lalu membalik badan menghadap Raihan dengan tangan dikalungkan ke leher sang suami. "Kamu tampan," memuji Raihan yang memang makin terlihat tampan dengan setelan sarung dan kokonya. "Astagfirullah, kamu baru sadar sekarang." "Cek cek cek," Raihan berdecak. Naya terkekeh, "Kamu tampan sejak dulu kok, cuma sekarang lebih tampan, aku makin sayang," pujinya. Raihan langsung mengusap rambut Naya. "Kalau gitu kamu udah siap punya anak dari aku lagi kan?" Raihan bertanya dengan nada serius. Naya bingung harus menjawab apa, jika dia menjawab belum siap Raihan pasti kecewa, karena sudah berkali-kali lelaki itu memintanya. "Kenapa? Belum siap juga?" Naya mengangguk lemah. Melihat jawaban dari Naya Raihan melepaskan pelukannya, tanpa berkata dia langsung meninggalkan Naya yang melihatnya dengan tatapan bersalah, dia memilih masuk ke ruang kerjanya dan duduk di sudut sofa. Raihan tampak merenung menyesal dengan semua yang pernah dia lakukan pada Naya, kenapa dulu saat Naya hamil dia merasa belum siap menjadi seorang ayah, tapi kenapa sekarang dia begitu menginginkan seorang anak hadir dalam hidupnya. Raihan menyandarkan kepala di sofa, membuang nafas panjang mencoba mengerti dan dia memang seharusnya mengerti, Naya seperti ini juga karena ulah dirinya sendiri. Raihan melihat jam di ponselnya, sudah hampir jam 7 pagi, lumayan lama juga dia di ruang kerjanya itu. Raihan terlihat mengirim pesan pada Suryo untuk menemuinya di kantor lalu keluar dan menuju kamar untuk bersiap pergi ke kantor. Raihan sudah rapi ketika menuju meja makan untuk sarapan, dia masih tidak berbicara pada Naya, bukan karena marah sang istri belum bersedia untuk kembali hamil, tapi dia merasa bersalah pada dirinya sendiri. Naya mengambilkan makan untuk Raihan.
Dia nampak terus menunduk tak berani melihat wajah suaminya semakin takut saat Raihan pun tidak mengajaknya bicara sama sekali. Raihan berdehem, mengagetkan Naya yang sontak kaget sampai sendok di tangannya terlepas membentur piring hingga terdengar bunyi yang langsung membuat Raihan memegang tangan Naya. Kamu kenapa? Naya masih menunduk. Kamu pasti kecewa sama aku, lirih wanita itu. Raihan melepaskan tangannya dari Naya. Sudah pasti aku kecewa, tapi aku tahu kamu juga masih belum bisa mempercayaiku, tapi setidaknya biarkan aku mempunyai anak darimu. Raihan kembali meyakinkan Naya bahwa permintaannya untuk memiliki anak sangat serius. Apa kamu ingin aku meminta anak dari wanita lain? Pertanyaannya langsung membuat Naya mengangkat wajahnya dan menatap dengan sedih. Silahkan menikah lagi kalau itu memang mau kamu. Naya bangun dari kursi beranjak ke kamar meninggalkan Raihan yang kini merutuki kebodohannya. Bego bego bego. Raihan mengacak rambutnya sendiri memaki dirinya sendiri yang tidak bisa menjaga ucapannya. Istri mana yang tidak akan bersedih mendengar perkataan suaminya itu? Raihan langsung berlari mengejar Naya yang kini tersungkur di atas ranjang, menyusupkan wajah ke bantal, sudah pasti wanita itu menangis saat ini. Sayang, maaf aku bercanda nggak ada niat buat nikah lagi kok aku cuma mau sama kamu, membujuk seraya tangannya mengusap punggung Naya yang tampak bergetar karena menangis. Bercandamu tidak pada tempatnya Raihan. Membentak tanpa mengangkat wajah sehingga suaranya terdengar samar tapi Raihan tetap dapat mendengarnya dengan jelas. Iya maaf, aku salah maafin aku, ujar Raihan seraya membangunkan Naya dan mendekap tubuh kecilnya. Aku sayang sama kamu, aku cuma mau anak dari kamu itu aja kok, aku nggak minta yang lain. Lanjutnya, Naya semakin terisak mendengar ucapan Raihan. Aku belum siap, aku takut, rengek Naya lemah. Iya aku ngerti, maafin aku yang terus maksa kamu, mencium pucuk kepala Naya berkali-kali. Setelah mengalami keguguran dokter memang menyarankan Naya untuk memasang IUD dan Raihan pun tahu itu, makanya dia terus meminta anak agar Naya cepat melepas iutnya. Udah ya jangan nangis lagi, aku mau berangkat kerja udah siang. Raihan berkata sambil melepaskan pelukannya lalu menghapus air mata di wajah istrinya. Naya mengangguk seraya terus memperhatikan Raihan. Aku berangkat ya kamu kerjanya mulai lusa aja, kembali memeluk dan mencium kening Naya kemudian melangkah keluar meninggalkan Naya yang kini merasa bersalah. Sepanjang perjalanan menuju kantor Johan tampak sering melirik Raihan dari kaca spion. Raut wajah Raihan tampak terlihat murung, sambil sesekali terdengar tarikan nafasnya yang seolah sangat menyesakkan dada. Sedangkan di rumah Renaya masih mempertimbangkan permintaan Raihan, sebenarnya dia juga ingin memiliki anak lagi tapi ada sedikit ketakutan yang masih menghantuinya. Naya nampak bimbang, dia sudah menunjukkan penyesalannya. Apa aku harus memenuhi permintaannya sekarang? Naya bertanya pada dirinya sendiri sambil terus menatap foto pernikahan dirinya dan Raihan yang terpajang di atas meja samping ranjang. Setelah berpikir lama, Naya akhirnya mengambil keputusan. Dia segera meraih ponsel di sampingnya dan mencari nomor telepon sang suami lalu menghubunginya. Terdengar nada tunggu sebelum akhirnya Raihan menjawab teleponnya. Iya, terdengar suara Raihan. Ray, Naya berkata pelan dan tampak berpikir sebelum mengutarakan maksudnya. Kenapa? Raihan bertanya pelan. Kamu udah sampai kantor? Tanya Naya. Sebenarnya dia tahu Raihan masih dalam perjalanan karena dia mendengar suara bising klakson yang bersahutan. Belum, menjawab dengan sangat singkat. Mendengar jawaban Raihan yang sangat singkat membuat Naya berpikir kalau Raihan pasti marah padanya. Naya membuang nafas kasar. Ray, aku mau punya anak lagi sama kamu, ucapnya kemudian. Mendengar apa yang Naya katakan membuat Raihan yang tadinya duduk menyandar langsung menegakkan tubuhnya. Kamu yakin? Raihan berkata hampir tak percaya. Naya mengangguk seraya menjawab, iya, aku yakin. Ya udah, aku pulang sekarang,
Kita langsung ke dokter. Raihan begitu bersemangat, raut wajahnya seketika berubah menjadi sangat cerah. Johan yang sedari tadi mendengar pun jadi ikut tersenyum. Kok pulang? Kamu nggak kerja? Nggak usah, nanti juga di rumah aku bakal kerja kok. Kerjaannya kamu bawa pulang? Bertanya bingung. Raihan langsung tertawa mendengar Naya yang bertanya karena tak mengerti maksud perkataan dari perkataannya.